Jadi saat koperasi atau badan hukum koperasi ini disahkan, itu sudah ada rumah-rumah yang memang nantinya akan dibuat oleh koperasi itu sendiri. Misalkan saat pendirian koperasi itu mampunya hanya menggerakkan bidang usaha simpan pinjam, ya tidak apa-apa, simpan pinjam dijalankan dulu. Atau mungkin koperasi ini sudah bisa menjalankan usaha klinik, barangkali seperti itu. Ya monggo usaha kliniknya dijalankan dulu. Tapi kalau misalkan yang bisa hanya pertokoan sembako karena memang di sini potensi tempatnya strategis misalkan begitu, ya tidak apa-apa, pertokoan aja dijalankan dulu. Yang penting pengurus atau mungkin Musdes ini menetapkan bahwa koperasi ini nantinya harus ada toko, nantinya harus ada klinik, nantinya harus ada apotek misalkan, nantinya harus ada usaha simpan pinjam, atau mungkin ada usaha kios pupuk seperti itu. Karena banyak petaninya, pupuk menjadi kebutuhan yang sangat urgent di desa ini. Nah itu apakah boleh dicantumkan di KBLI? Boleh. Dan itu belum bisa terbuka karena apa? Karena belum ada modal yang bisa menguatkan untuk membuka kios-kios itu sendiri. Begitu Pak. Makanya ini Koperasi Desa Merah Putih ini luar biasa Bapak. Biasanya kalau ada kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi, mereka harus metani satu-satu Pak di KBLI yang ada di aplikasi mobile Sibaku seperti itu. Tapi untuk Koperasi Desa Merah Putih pemerintah sudah menyiapkan, tinggal memilih kira-kira yang akan dicantumkan di dalam anggaran dasar itu apa saja. Apakah boleh KBLI-nya banyak? Boleh. Alasannya gini. Kalau memang perencanaan ke depan di sini akan dibuka berbagai usaha, cantumkan dulu di anggaran dasar. Karena kalau misalkan di anggaran dasar tidak dicantumkan, misalkan perdagangan eceran pupuk itu yang mendukung menjadi penyalur pupuk, misalkan tidak dilampirkan di dalam di dalam anggaran dasar. Ternyata di sini ada keinginan dari anggota, harusnya di sini buka toko atau kios pupuk karena kan itu bisa memfasilitasi kebutuhan anggota. Karena di anggaran dasar tidak ada, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan anggaran dasar dan itu berbiaya. Makanya pada awal begini sebaiknya dimasukkan beberapa unit usaha yang kira-kira akan dibuka oleh koperasi ini, yang itu terkait dengan pelayanan kepada anggota, merupakan kebutuhan anggota. Mungkin itu Pak terkait usaha. KBLI-nya banyak, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, tidak ada masalah, kan gitu. Gitu. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Jadi kalau kami boleh menyimpulkan, intinya ini memang banyak beberapa item, ada 7, ya itu unitnya banyak, ya yang wajib 6 tadi. Jadi seperti pengelolaan hasil pertanian, ya, pengelolaan hasil pertanian, pengelolaan hasil perikanan, pengelolaan hasil peternakan, itu Mas Angga, dan simpan pinjam. Gimana, Ibu ya? Jadi itu biar kita menyangkut skupnya lebih luas. Kalau kita bicara proyek banyak, kalau kita bicara perdagangan ini sudah menyangkut banyak usaha, ya. Terus UMKM, istilahnya kita banyak UMKM di sini, kita tampung di salah satu tokonya koperasi semacam itu. Terus yang berikutnya pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah ini cukup besar nilai uangnya sebetulnya kalau kita paham tentang sampah ini. Karena tadi tetap ini ada tambahan pengelolaan sampah yang disepakati dan disetujui oleh Bapak Bupati. Jadi nomor 1 simpan pinjam Bapak Ibu ya. Nomor 2 perdagangan. Nomor 3 hasil pertanian, hasil peternakan, dan hasil peternakan perikanan, ya. Simpan pinjam, perdagangan, karena ini nanti masuk di berita acara dan nanti akan dikembangkan di anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga, perkara nanti pengembangan usaha, yaitu UMKM, Mas Afan, ya sudah, dan pengelolaan sampah. Sudah, ini bisa diterima untuk pembahasan bidang usaha. Terima kasih. Sekarang penetapan domisili kantor koperasi desa Merah Putih. Monggo. Mungkin dari Bapak Kepala Desa ada saran, mungkin sementara memakai kantor desa Jalan Suropati Raya nomor 69 atau di rest area Jalan Raya Bulawan. gitu ya. Ya, untuk kesehatan ya yang menyangkut perdagangan koperasi. Ya. Klinik desa ya. Ya. Karena gini Pak, untuk KBLI itu tidak, maksudnya gini, satu KBLI bisa menyeluruh tidak. Jadi misalkan panjenengan mengajukan perdagangan eceran apa gitu, eceran beras, bisa juga seperti ini nantinya. Satu toko, ya panjenengan membuat toko, di dalamnya itu ada beberapa KBLI di sana. Seperti itu Pak. Jadi misalkan panjenengan melampirkan KBLI tentang perdagangan eceran beras. Nanti harusnya dicantumkan juga perdagangan, tapi ini kan usaha ya Pak. KBLI-nya di situ kan banyak Pak. Ada juga perdagangan eceran gula. Nah, seperti itu. Makanya tidak apa-apa, tidak harus mencantumkan 5 yang dicantumkan itu, bisa panjenengan tambah. Misalkan ada beberapa perdagangan yang panjenengan cantumkan di sana, itu bisa nanti difasilitasi oleh satu tokonya kok. Itu Pak, KBL itu lebih spesifik sebenarnya. Ya, karena ini sebetulnya Bululawang ini biarpun melaksanakan apa yang menjadi ketentuan KBL ini bisa. Jadi kalau kita bacakan satu persatu banyak. Seumpamanya, mohon maaf Pak Kadis, seumpamanya ini kita masukkan di dalam berita acara, bagaimana semua ini Pak Kadis? Nah seperti itu aja. Jadi kita nanti bisa leluasa untuk mengembangkan usaha di koperasi ini. Itu ya. Ya seperti itu, biar kita, kalau kita pilih-pilih nanti kalau di apa istilahnya, iya betul. Jadi ini disepakati ya. Ini kalau kita baca nanti konsumsinya salah mampu, gitu loh. Jadi ini disepakati ya. Istilahnya jenis-jenis usaha yang sudah tercantum di Permen nomor 1 ini Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita sama-sama belajar istilahnya seperti itu. Jadi nanti apa yang menjadi petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi ini kita sampaikan kepada masyarakat biar paham apa Koperasi Merah Putih itu. Sudah disepakati ya untuk jenis usaha-usahanya ya. Jadi kita nggak terfokus pada hanya beberapa usaha. Jadi yang ada ini nanti kita laksanakan skala prioritas gitu ya. Terima kasih. Nah ini untuk domisili. Domisili bagaimana? Ini tetap di kantor desa Bulawang, Balai Desa Bulawang ya. Nanti kalau kita keputusannya besar beli. Nah, kemudian lagi akhirnya. Video saya tidak apa-apa. Ya, jadi diputuskan untuk domisili
kantor Koperasi Desa berada di Jalan Suropati Raya nomor 69, yaitu di kantor Desa Bulawang. Disetujui ya? Alhamdulillah. Sekarang kami persilahkan kepada Mas Angga atau Pak Arfan untuk membacakan kesimpulannya. Mas Angga, monggo. Monggo, Mas Angga. Jadi apa yang sudah kita sampaikan tadi dibacakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang koperasi desa menyetujui bahwa untuk simpanan pokok adalah 50.000 dalam. Oh ya, mulai dari kepengurusan dulu. Assalamualaikum. Untuk Gini aja, jadi sudah disepakati tadi untuk pengurus yang sudah dibentuk yaitu Bapak Didi Prasojo, Ibu Nini Lestari, Mbak Firdatri, dan Pak Supriyadi. Nah ini, dan selanjutnya untuk pengawas Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Asam Sori, Bapak Ahmad Amar dari unsur BPD, dan yang ketiga Bapak Ahmad Fadli dari unsur RT RW yaitu Bapak RW 04. Disepakati dalam forum untuk simpanan pokok 50.000, simpanan wajib 10.000. Terus untuk KBLI disepakati semua yang ada di jumlah Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2015. Ya. Ya. Oke. Jadi ketuanya Bapak Didi Prasojo ya. Itu. Nah, wakil ketua, ada wakil ketuanya? Ada ya? Wakil ketua bidang usaha itu iya. Oke. Ya. Agus Selamat Kurniawan. Nah ini kok ya sekretaris ya Bendara Nini Lestari, Ibu Nini Lestari. Sekretaris Firda, namanya siapa Mbak Firda? Firda Tri Istanti ya, nanti KTP-nya nyusul ya. Ya, Pak Priati ya.
bidang biota. Mohon Bapak Hasan Basori. Oke, ya. Iya. Ya. Nah, ya wes bola wes. Simpanan pokok ya alamat itu alamatnya Jalan Suropati Raya nomor 69. Nama koperasi sesuai petunjuk. Jadi ketua koperasi nama koperasi yaitu Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih Bululawang, Kecamatan Bululawang. Loh ini, nah, mohon maaf, mungkin karena kalau bicara Bululawang saja, yang ditakukan di lain wilayah se-Indonesia ada yang sama. Jadi paling tidak kita menyebutkan kecamatan gitu. Oh enggak usah, ya wis. Kita disepakati ya. Iya, memang di alamatnya ada. Oh ya. RT 26. RT 26 ya. RW 03. Ya. Oke. Iya kan harus ya. Oke. Untuk primer maaf Bu Kapita di mana? Yes. Oke. Menyetujui wilayah keanggotaan sewilayah Desa Bululawang. Ya, wilayah sewilayah Desa Bululawang. Ya. Itu banyak pilihan. Wilayah tadi itu satu desa ya. Ya sudah. Wes, lanjut. Nah, ini sama apa? Udah. Lagi masakan kita. Untuk ini menyetujui usaha koperasi sepakat masukkan sesuai juklak ya. Ya, sesuai juklak. Menurut saya usul aja Pak Sekdes. Prinsipnya tadi kan sudah disetujui pengurus, terus pengawas, terus simpanan pokok, simpanan wajib, gitu ya. Susunan pengurus tadi memang betul Bapak dari belakang tadi mengusulkan bahwa khusus yang pengurus itu siapa saja ditulis. Tapi yang teknis-teknis menurut saya, apakah kepingin Bapak Ibu pulang besok, gitu kan ya. Yang teknis-teknis menurut saya itu bisa diisi melalui pendamping. Tapi yang pokok-pokok tadi, berapa simpanan pokoknya, simpanan wajib, pengurusnya siapa, terus pengawasnya siapa, ini kan yang menjadi kebutuhan utama ya. Mungkin hanya usul gitu, tapi kalau ada usul lain silakan. Kira-kira ada usul apa? Bagaimana usul dari Bapak Kadis bisa diterima? Alhamdulillahirobbilalamin, ya itulah harapan saya. Ya,
Jadi ini sudah clear Bapak Ibu ya, sudah dibacakan kesimpulannya, pembacaan kesimpulannya sudah. Dan untuk rapat pada malam hari ini tanggal 17 April 2025, pemerintah Desa Burulawang telah menetapkan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Bisa diterima? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini 3 kali ya. 10 kali. Nah, ini sebelum kami tutup, karena ini ada revitalisasi pengurus BUMDes, jadi dari ada serah terima dari pengurus lama pada pengurus yang baru, dan untuk hal yang lain sudah diselesaikan gitu Pak Camat, Pak Kadis dan Bu Ira untuk revitalisasi BUMDes. Jadi tinggal serah terima, jadi dari pengurus lama kepada pengurus yang baru seperti ini. Ya, monggo Pak Inggi bisa membantu untuk menjelaskan dulu. Matur suwun Bapak sekalian. Inilah proses yang sangat demokratis sekali. Memang kita lepas, memang tujuan kita bagaimana merespon apa yang menjadi cita-cita presiden kita. Dan terima kasih semuanya. Kemudian memang di undangan itu ada revitalisasi BUMDes. Dulu BUMDes kita bentuk juga lewat Musdes. Ya, alhamdulillah berjalan tapi tidak lama, kemudian sampai mengundurkan diri. Nah, kemarin juga dari TA, tenaga ahli juga dari DPRD hadir di sini untuk bagaimana menata BUMDes. Sehingga waktu itu mohon maaf dan mohon izin kami langsung minta Pak Arif itu untuk mewakili atas nama BUMDes Burulawang. Karena apa? Kita juga dituntut BUMDes se-Indonesia harus berbadan hukum. Nah, ini dua usaha desa. Kali ini koperasi juga milik desa, BUMDes juga milik desa. Dua-duanya ini harus jalan. Dan ini akan di-backup oleh kementerian semuanya. Oleh karenanya mohon izin biar sama-sama jalan lewat Musdes ini. Mohon disampaikan juga mohon dari BPD. Ini kami juga koordinasi terus dengan BPD terkait dengan kelembagaan BUMDes. Sementara sambil nunggu Musdes ini harus jalan. Kami kira itu ya. Jadi mohon karena ini nanti kami mohon saya kembalikan ke BPD untuk bagaimana melegalkan BUMDes ini yang sudah mengganti dan jalan. Kami kira itu Bu Pak G. Kami mohon doanya, mari bareng-bareng. Hanya satu kita bisa berhasil, di antara kita tidak ada dusta. Sekecil apapun masalah, ayo kita koordinasi. Kami kira yakin bisa berkembang. Termasuk koperasi ini, monggo Pak Kadis dua-duanya welcome, DPRD welcome, koperasi juga welcome. Nanti akan kita jemput program-program yang dari kementerian, termasuk BUMDes. Terkait dengan usaha BUMDes, koperasi juga nanti ada pendampingan pembinaan dari dinas, itu Pak Bungi. Monggo Pak Bandi dari BPD, karena ini dulu juga diputuskan lewat Musdes itu harus BPD Pak Bung. Kami kira seperti itu. Terima kasih. Mohon Pak, kami persilakan kepada Bapak Ketua BPD beserta anggota dan pengurus lama BPD, pengurus lama BUMDes beserta pengurus yang baru yang sudah kami sebutkan tadi untuk hadir ke depan. Monggo Pak Aris, Pak Fajar. Pak Fajar mana? Monggo Pak Fajar untuk ke depan. Fajar, terus Mbak Anis.
Bu Anies dua-duanya ya, Pak Furkon. Oke. Terima kasih. Di mana apa yang disampaikan tadi untuk kepengurusan BUMDes yang lama ini telah mengundurkan diri, sehingga kemarin itu pemerintah desa menunjuk beberapa orang untuk bisa menghandle sementara kevakuman di BUMDes. Oleh karena itu perlunya untuk kita sepakati kepengurusan baru BUMDes Desa Bulawang ini, yang mana kemarin itu pemerintah desa telah mengamanatkan beberapa orang, yaitu yang nomor satu yaitu Bapak Aris, yang nomor dua Ibu Anies, dan yang ketiga Mas Fajar. Oleh karena itu kami berharap mohon kesepakatan daripada Bapak RT RW untuk kepengurusan BUMDes ini kita serahkan kepada 3 orang ini, sehingga ke depan semoga BUMDes di Desa Bulawang ini bisa akan lebih baik dan lebih maju. Bagaimana kita sepakati ya untuk kepengurusan BUMDes Bulawang? Ya, Ibu. Oke, jadi penyerahan tersebut bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Monggo untuk pengurus yang lama ke depan dan pengurus yang baru ke depan, gimana Bu Kira untuk serah terimanya gitu Kira? Mohon dokumentasinya yang di belakang sudah siap. Halo. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Dan mohon untuk pengurus koperasi mohon ke depan untuk diambil dokumentasinya, pengurus koperasi yang baru. Monggo ke depan. Pak Didi. Mohon tunjuk Pak Hadis, mungkin bentuk kitabnya gimana, ini pengurus yang sudah terbentuk, mungkin sebatas jabatan tangan atau bagaimana gitu. Ya, dapat selamat dilantik ya. Jadi begini, yang mencakup ini pengurusnya 5 ya sudah. 5 artinya yang satunya ini belum hadir kan. Oh, enggak ada. Jadi Bapak
disepakati, berarti ya sudah, berarti tinggal proses untuk legalitasnya. Sekarang mungkin selamat ucapan kepada masing-masing ya. Oke, terima kasih, itu maksud saya. Terima kasih atas adanya dari Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mendapatkan salaman dulu. Monggo salaman Bapak Kepala Desa. Mana Bapak Kepala Desa? Bapak Bupati mau mana salaman dulu? Ya. Pak Kades, monggo Bapak Kepala Desa. Nah, kami Pak Delia, Kepala Desa ini. Monggo, untuk bersama dulu. Dari semua unsur, RT/RW. Dulu ya, kita semua. Goyang gitu. Terima kasih dan kami serahkan. Ya. Terima kasih atas dukungan dan ini sebenarnya Bapak Cis, Bapak Camat, Bapak Pendamping, Koordinator, semua pihak yang telah menyaksikan acara pembentukan koperasi Rabu ini. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih, dan saya pribadi mumpung masih sawal mungkin ada tutur kata atau sikap kami selama berinteraksi ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.